sanak-sanak budaya, kali ini kembali lagi bersama saya Hana dalam program Bicara Budaya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang sudah berhadir di samping kita. Ada dari komunitas Liberta Tapin. Nah, apa sih Liberta Tapin ini nanti akan kita kulik lebih dalam. Nah, teruntuk kalian untuk memantau kegiatan kita di media sosial, bisa follow langsung Instagramnya Yayasan Bilik Budaya, Tapin Art Fest, Sanggar Tari Bilik Budaya, dan YouTube kita ada Bilik Budaya. Nah, langsung saja nih kita kenalan dulu dengan yang paling kanan nih. Ada Kak siapa, Kak? Panggilannya biasanya Rizal, Kak. Oh, Kak Rizal. Yang di tengah? King. King. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam apa aja sih keseharian mereka dan apa aja sih Liberta Tapin itu, apakah komunitas lingkungan atau komunitas alam, dan apakah mereka ini adalah aktivis-aktivis yang bergerak aktif di bidangnya masing-masing. Kalau dilihat sih sudah kelihatan banget ya, mereka ini dari outfit sudah apa ya, kakak-kakak telat lulus. Kakak-kakak yang bentar lagi di DO ya. Iya. Aduh, oke. Mungkin aku akan tanya ke Rizal dulu, kesehariannya kira-kira ngapain aja sekarang? Kalau sekarang sebenarnya ngajar, Kak. Ngajar di sekolah SMP. Nah, kalau sebelum-sebelumnya aktif di Banjarmasin itu kegiatan komunitas juga. Komunitas yang lebih aktif di anak-anak Banjarmasin. Nah, komunitas Senyum Anak Nusantara di sana itu. Nah, dari komunitas itu belajar, kemudian balik ke Tapin. Lalu lah ketemu sama kawan-kawan di Tapin, mulai membentuk komunitas baca-baca buku kayak itu, Kak. Wah, jadi aktif juga ya di berbagai komunitas. Anak-anak tadi apa tadi? Senyum Anak Nusantara. Senyum Anak Nusantara. Wah, itu kegiatannya apa aja tuh? Kalau komunitas Senyum Anak itu kami dulu itu aktif mengedukasi anak-anak tuh. Biasanya kalau di Banjarmasin, kemudian di pelosok daerah-daerah yang tertinggal lah di daerah kota-kota. Nah, kami di situ aktif. Terus mewarna juga di situ. Nah, pokoknya merangkul anak-anak yang umuran SD SMP lah, Kak. Jadi otomatis Rizal sayang anak-anak. Sayang anak-anak. Lebih bergerak di bidang bisa nih cocok langsung jadi bapak-bapak. Penggemar Kak Seto ya, Kak. Penggemar Kak Seto. Iya. Oke. Kalau ngajar sekarang di mana ngajarnya? Ngajar di SMP 1 Tapin Selatan di Tambrangan. Tambrangan. Iya. SMP ya. SMP, ngajar SMP. Oke. Sekarang kita beralih ke King. Nah, aku agak penasaran nih sedikit, kenapa sih kok King dipanggilnya gitu? Emang nama aslinya emang King atau siapa? Nama aslinya Muhammad Rizky Firdaus. Muhammad Rizky Firdaus. Cocok ya sama King itu ya. Kira-kira King itu apakah kawan kah, menggalari, atau mama kah? Mama. Emang ada artinya King itu? Nggak tahu juga Ibu. Apa filosofinya nggak tahu itu. Oke. Mungkin Ibu berharap jadi raja, jadi orang besar. Ya. Mungkin. Amin. Oke, King. Kalau King apa nih kesehariannya sekarang? Kesehariannya kuliah. Saya kuliah di Banjarbaru. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Nah, sekarang King apakah aktif di komunitas juga kah di Banjarbaru itu? Ya. Aktif saya di komunitas Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Sekolah Rakyat. Tapi kalau ulun pribadi itu lebih aktifnya ke komunitas punk juga di Murjani. Murjani Punk Street itu. Oh, jadi ada tuh. Ada. Itu asik tuh kumpulannya tuh anak-anak punk, cuman berkegiatan mereka, nggak yang nongkrong-nongkrong doang. Bermanfaat lah ya. Bermanfaat. Biasanya ngapain aja tuh kegiatannya? Apakah sama kan kayak Liberta Tapin? Ini belum kita spill ya, Liberta Tapin tuh apa sih? Nah, apakah sama kayak Liberta Tapin, sejalan, ada benang merahnya atau gimana? Kalau untuk kegiatan kurang lebih sama, cuman kalau yang di Murjani itu dia lebih bergerak di bidang musik juga. Musik-musik punk itu bergerak di sana. Jadi banyak variabel lah, kegiatan-kegiatannya variatif tuh. Oh, jadi di lapangan Murjani itu apakah kalian tampil pentas jalanan atau gimana? Kami sering tampil juga, bikin event juga sering. Wah, pasti seru banget tuh ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke apa sih Liberta Tapin itu sendiri
Biar nih mau siapa dulu nih yang mau jelasin? Rizal mungkin. Kak Rijal mungkin? Oke. Kalau Libertas sebenarnya sih komunitas gabut kami Kak. Awalnya gabut. belum nama Libertas loh. Karena Ulun sudah menetap di Tapin, kemudian Kingking waktu itu sudah libur kuliah. Nah, kita nih kumpulan di Tapin ini ada kegiatan ngapain-ngapain tuh. Nah, ada buku bacaan. Nah, dulu tuh di kos Kingking tuh banyak buku. Nah, namanya tuh Kos Pustaka. Kos Pustaka. Ya, Kos Pustaka kreatif namanya. banget ya. Terus kenapa jadi berinisiatif membuka lapak baca? Kita di Tapin ini kan banyak anak-anak balapan gitu. Ya, betul. Ya, balapan terus ya daripada kegiatan yang itu aja coba kita kembali hidupkan literasi baca di Tapin. Nah, makanya mulai melapak lah. Gabut aja sebenarnya tuh. Itu tahun berapa tuh mulai Tahun ada ini ide juga. untuk membuat komunitas membaca itu tadi? Kalau pribadi dari tahun 2022 sudah ada, cuman karena nggak ada teman-teman yang gila terus yang sama lah, sama ke apa namanya, kegabutan atau kecintaan sama buku nggak ketemu lah. Nah kemudian baru ketemu Kingking, terus aktif di Kos Pustaka juga waktu di Tapin ini awal September kami mulai melapak. Nah September 2024 baru aja. Oh ya lumayan baru ya. Masih baru tumbuh. Baru tumbuh tapi semoga subur. Amin. Ya kan. Nah kalau Kingking sendiri mungkin tadi Kos Pustaka itu tempatnya di Kos Kingking. Ya, kos pribadi tuh. Nah kos pribadi itu kira-kira kan pasti ada tuh awalnya, apakah ketertarikan dengan buku itu akhirnya memunculkan rasa supaya teman-teman nih bisa baca gitu ke rumah gitu. Sekarang kan sudah kita tahu buku pertama mungkin agak mahal ya. Setahu aku ya, kalau buku baru tuh agak mahal. Emang kan? Mahal. Nah, kalau kita cari buku lama sekarang toko-toko buku, kalau di Tapin sendiri ya, aku belum pernah nemuin. Nah, mungkin berarti Kingking kosnya di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Nah, itu kira-kira apa sih ide Kingking sampai menimbulkan kok bisa bikin kos pustaka itu di rumah gitu? Ya sama, awalnya gabut juga. Buku-buku banyak nih, sayang nih kalau rusak didiemin aja, mending dipinjemin lah. Kan kalau minjem di perpus itu ada jangka waktunya kan. Ya betul. Banyak kawan-kawan yang masih kerja, yang masih kuliah itu mepet di waktu. Jadi males ke perpus, mana ada administrasi segala macam kan. Kalau di Kos Pustaka itu bebas, mau setahun, 3 tahun, berapa tahun, yang penting dibaca. Yang penting dibaca. Dan dibalikin nggak? Ada yang enggak ya, nggak masalah, itu kan jodohnya berarti sudah. Asal dibaca gitu ya. Asal dibaca. Benar. Nah, aku penasaran karena aku pribadi waktu pertama kali suka baca dan suka buku novel dan lain-lainnya tuh pertama kali karena membaca dulu SD itu buku Bobo. Nah, buku Bobo sekarang masih ada tuh buku Bobo. Kemarin baru ulang tahun 50 tahun. Nah, dari situ akhirnya suka membaca. Nah, mungkin kalau Kingking dan Rijal nih awalnya suka baca dan akhirnya menjadi penggiat literasi di Kabupaten Tapin gitu. Kira-kira buku apa atau penulis apa gitu yang seingatnya aja lah, yang pertama kali membuka mata kalian untuk akhirnya bisa bergerak sejauh ini. Dan menurutku itu luar biasa bagus. Kalau di Kabupaten Tapin kita tahu anak-anak sekarang sudah gadget every time. Nah, kira-kira apa tuh, Jal? Buku pertama. Kalau aku buku pertama itu tulisan atau karyanya M.B. Rahimsyah. Nah, kalau M.B. Rahimsyah tuh penulis buku-buku dongeng Islami, cerita-cerita Nabi. Nah, jadi mulanya membaca tuh sering ibu membelikan. Nah, ketika datang di pasar biasanya bawa buku. Nah, sebulan sekali belikan buku-buku cerita-cerita Nabi. Terus dongeng-dongeng Islami kayak cerita Sinbad, Aladin. Nah, dari situlah mulai ketujuh membaca. Nah, kalinya almarhum Kai Bahriansyah dulu tuh ada juga buku. Nah, buku-buku Islami juga. Nah, dikumpul-kumpulin lumayan banyak nih. Nah, jadi dari SD itu sudah mulai suka baca buku lah. Sampai bercita-cita dulu tuh berjualan buku aja nah, kayak itu nah. Nah, kalau Kingking sendiri? Kalau buku pertama yang bikin jatuh cinta sama buku itu bukunya Sujiwo Tejo. Yang judulnya Rahfayana, Aku Lala Padamu. Oh, itu buku berat tuh.
perasaan. Enggak kayaknya. Masa? Itu asik tuh, kasmaran anak muda lah. Cocok lah ya. Cocok. Di Itu usia pertama baca sekarang. SMP tuh. SMP. SMP. Jadi itulah awal mulai tertariknya ke jatuh cinta. dunia literasi. Kalau literasi sih ya menurutku dari TK pun kita sudah literasi kan. Udah. Apa ya bahasanya, mulai jatuh cinta lah sama Iya. buku. Nah tadi juga ada disinggung tuh tentang Murjani Street Punk sama apa tadi King? Rantau Street Noise. Rantau Street Noise. Nah kira-kira ada cerita apa tuh King di balik itu? Jadi kalau Ulun itu kan di Banjarbaru berkegiatannya sama anak-anak Murjani itu. Terus ditanya, di Rantau itu ada anak pang nggak? Ya, ada kata saya. Ajaklah kegiatan katanya. Ya dicarikan lah teman-teman Murjani ini mencari ke Rantau ini, cari anak pang di Rantau ini. Ngajak kolaborasi berkegiatan karena anak-anak di Rantau ini punya kegiatan cuman nggak kesorot karena buahnya tuh ada media juga, ada media sosial dan jarang buahnya tuh ada yang berisi HP. Jadi buahnya berkegiatan kayak bagi-bagi makanan. Itu ada yang tahu kita, ada yang tahu. Di situ yang ulun tertariknya itu. Oh ini kawan nih jadi panggung lah gasan buahnya. Sekira stigma tentang pang itu ada yang sekada yang tatoan dulu tuh kan. Buahnya bisa juga berkegiatan. Bisa juga bermanfaat tuh. Kadang kita memandang tuh kan karena memandang negatif tuh karena kita belum kenal aja lagi. Ya, belum kenal aja. Waktu pertama kali nih ajak kolaborasi, kira-kira apakah ada penolakan nggak dari mereka atau mungkin apa gitu? Karena mungkin nggak ada sama sekali. Mereka terbuka, mereka senang ada yang ngajak tuh. Ada yang bagi-bagi makanan juga. Ada. Namanya nama eventnya itu FNB biasanya, Food Not Bomb. Oh itu yang di Murjani apa yang di Rantau? Di Murjani sama di di Murjani. FNB. Oh. Ada pasar gratis. Kemarin tanggal 30 September itu di Banjarbaru ada pasar gratis. Anak-anak pang itu ngadain. Anak-anak pang yang ngadain. Wah, berarti dari mereka tuh apakah dari dana itu apakah mereka pribadi yang mengeluarkan dana itu atau memang ada penyalur-penyalur? Kalau setahu ulun mereka itu ada budaya kolektif kan. Jadi patungan lah, patungan ngamen kan disisihkan untuk kegiatan. Sebagian lagi ada yang ada yang minta sponsor ke anak-anak pang juga, cuman yang udah punya kerjaan, punya usaha, mereka itu tetap terlibat di sana. Nah, ternyata itu sisi lain dari anak pang yang kita lihat cuman ngamen, tatoan gitu. Nah, ternyata mereka juga bisa berkegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat dan lain-lain. Nah, kira-kira aku mungkin tanya yang agak di Rantau aja ya, anak-anak pang ini dengan Liberta Tapin. Mereka suka baca juga nggak? Ya sebagiannya suka, sebagiannya enggak. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Gitu. Oh. Masing-masing juga ya. Masing-masing, beragam lah coraknya. Tapi penasaran juga, kenapa Liberta ini? Aku tuh waktu pertama kali lihat Instagram kalian di masuk di explore-ku gitu, lah ada yang ngelapak minjemin buku dan itu di Rantau. Aku pernah satu kali waktu itu yang Buhan Gagak tuh apa namanya ya? Oh, Gembel Banjarmasin. Gembel kan pernah sekali melapak ke sini. Cuman katanya kurang lah ya. Nah, dan waktu itu ada teman-teman yang di Rantau, melapak di Rantau dan konsisten ya setiap minggu. Setiap minggu ngelapaknya. Nah, menurut kalian nih apakah pelanggan apa ya bahasanya, bukan pelanggan sih, pembaca yang mampir ke lapak kalian tuh dari umur berapa dan dia baca apa gitu? Dari umur berapa bang? Beragam. Anak-anak SMP ada juga mampir kadang. SMP. Ya, cuman cara merangkul kita tuh ya dengan lapak mewarna. Iya. Oh, ada mewarna juga. Jadi mewarna itu kadang ada orang tua yang bawa anak-anak tuh sengaja lihat-lihat buku, anak-anaknya mewarnai. Nah, jadi dari situ tuh orang-orang bisa lihat-lihat dulu sambil baca buku. Nah, jadi beragam Kak. Dari kandangan kemarin tuh ada juga orang tua. Ya, orang kandangan. Sampai datang ke sini. Buat baca buku. Wah, luar biasa. Liberta Tapin guys.
bisa memicu untuk membaca tuh. Kita tuh sebenarnya hari-hari itu perlu membaca menurutku lah. Karena informasi itu tidak melulu ada di handphone. Iya. Nah, mungkin buku apa aja biasanya yang paling best seller kayak yang dipinjam? Apakah buku percintaan kah? Buku kiri kah? buku buku kiri kah? Buku kanan kah? Atau buku yang sejarah Islam kah? Iya, sejarah Islam kah? Nah, kira-kira apa tuh biasanya kan kelihatan loh orang mengambil kayak dengan tema apa biasanya rancak. Kalau yang rame ini buku-buku tentang kesukuan kayak Dayak Mahardeka, main banyak yang minjam ya kan? Dayak Mahardeka ya. Dayak apa tadi? Dayak Mardaheka. Dayak Mardeka. Salah. Nah, itu bukunya isinya apa tuh? Apa, Geng? Itu buku-buku anarkisme. Oh. Jadi buku-buku anarkisme, ideologi anarkis. Oh, jadi itu yang minjem buku tuh otomatis kan apa tuh, umur berapa tuh, usia berapa? 20-an ya? 20-an. Nah, yang jadi pertanyaanku sekarang, buku itu kan ada rentang usia ya? Nah, misal nih, ada seorang anak SMP datang dan dia mengambil buku Dayak Mardaheka tadi, kalian bolehkankah atau diberi pengertian kah atau bagaimana? Kalau ulun lah, kan kadang ada anak-anak SMP yang mampir di lapak baca. Nah, biasanya itu diarahkan baca buku-buku pelajaran aja dulu. Kan biasanya ada juga di lapak baca kami itu buku-buku tentang pengetahuan gitu. Nah, kadang melulu buku tentang yang tadi Dayak Mardeka atau yang terlalu berat lah isinya. Nah, jadi diarahkan sesuai umur. Tapi kalau sudah yang 20 tahun ke atas, dia sudah bisa menyimpulkan dari suatu bacaan yang dia baca tuh boleh-boleh aja. Nah, ya oke, berarti dibatasi sesuai umurnya lah ya, sambil dipantau. Diarahkan. Sampai sekarang nih, tadi abis ngelapak lo. Abis ngelapak, untung kada hujan lah tadi. Nah, ada nggak yang nyumbangin buku atau apapun itulah yang ke kalian sementara dalam rentang waktu dari September tadi ngelapak sampai hari ini gitu? Banyak. Bahkan ada yang ngasih ubi cilembu. Ada yang ngasih ubi cilembu. Enak tuh pas ngelapak makan ubi sambil ngopi ya kan. Ada apa lagi tuh kira-kira? Kemarin itu snack banyak tuh, snack samboza. Banyak lah yang respon-respon positif tuh. Berarti nggak melulu buku ya? Nggak melulu buku. Bahkan kami terima kalau ada yang donasi pick up, motor Tosa. Pick up ya, pesawat. Iya terima. Ngangkut buku ya? Karena ngangkut susah pakai motor. Oh iya ya. Nah, ngangkutnya itu tuh biasanya kan aku lihat banyak buku kan. Nah, gimana itu ngangkutnya? Pakai kendaraan? Sepeda motor. Pakai apa jual untuk kampil yang itu kan? Ada. Nah, berarti ini untuk kalian yang nonton di rumah dan rezekinya berlebih, bisa aja menyumbangkan pick up-nya atau mobilnya Tosa Kajar Sagin Bangkut karena lumayan banyak lah buku yang dibawa. Kalau nyumbangkan buku juga kada apa-apa, ada masalah, kami terima dengan senang hati. Nah, King, dalam waktu dekat nih kan bisa jadi kalian ada pemikiran-pemikiran baru gitu menggebrak Kabupaten Tapin nih. Dengan kira-kira ada nggak mau kolaborasi dengan Bilik Budaya untuk entahlah itu musikalisasi puisi nanti atau tadarus puisi atau bedah buku mungkin. Nah, kira-kira ada nggak tuh? Biar bisa lah kita. Bisa aja kayaknya. Tapi bisa dibicarakan lah. Karena banyak ya buku-buku puisi banyak juga kan. Banyak. Puisi paling disukai nih ada dari siapa nih kira-kira? Kalau judulnya tuh puisinya Wes Rendra, Songgok Jagung di Kamar. Songgok Jagung di Kamar. Itu tentang apa tuh Jal? Puisinya Jal? Tentang seorang pemuda yang pandangan hidupnya itu dari buku gitu. Nah. Ternyata seorang Rijal bisa puitis juga. Ini belum lah kita lagi membacakan puisinya Rijal. Kalau Geng Pang, puisi yang paling kira-kira paling membekas lah di hati. Punyanya almarhum Eyang Sapardi. Eyang Sapardi yang mana tuh? Arloji. Tentang Marsinah tuh. Iya. Jadi kalian ini bergerak di bidang yang mana memperjuangkan juga lah ya hal-hal yang
masih dianggap orang sebelah mata itu tadi. Contohnya kan kayak Anak pang. merangkul yang anak-anak pang tadi tuh. Nah, dan bisa menumbuhkan kembali rasa keinginan membaca anak-anak zaman sekarang. Itu menurutku luar biasa. Waktu aku pertama kali pokoknya melihat Liberta Tapin itu ada dan melapak secara konsisten, dan semoga nanti tetap konsisten. Amin. Bisa jumlah bukunya bisa bertambah, yang menyumbangkan pickup tadi ada, ya kan? Nyumbang rak buku juga boleh. Menyumbang rak buku, rak portable tuh Rak portable perlu. Iya ya, enggak. Makanan kucing juga. Makanan kucing karena Kami ngasih makan kucing-kucing liar juga di sana. by the way, Rizal juga salah satu, pasti kalian belum tahu, adalah ketua terjabat Bilik Budaya. Tahun 2024 sampai 2000 berapa? 26. 26. Semoga panjang umur ya Rizal ya. Amin. King, kira-kira nih tujuan dan harapan Liberta tapi nih ke depannya, kira-kira entah itu dari pribadi King atau teman-teman, apa lagi kira-kira yang ingin dilakukan dan ingin diusahakan ke depannya? Kalau untuk kegiatan ke depannya, kami sedang konsep buat pasar gratis. Dan mungkin harapannya ya tetap berlanjut aja lah, konsisten, istiqomah. Ya. Tunggu, pasar gratis, pasar buku apa pasar makanan? Bisa, insya Allah sembako, sembako sama baju layak pakai. Itu aktif ya di media sosial nanti kalian? Ya, nanti ada di Nah, nanti Instagramnya itu Liberta.Tapin. Nah, itu silahkan di follow kalian untuk memantau kegiatan-kegiatan Liberta Tapin. Di situ sudah nanti jam melapak, hari melapak itu sudah diupload di situ ya King ya. Apalagi Jal, ada harapan lain untuk Liberta Tapin ke depannya? Harapannya tuh pengunjung semakin datang lah, banyak makin. Semakin banyak ya. Jangan malu-malu lah kalau ke Siring Tapin tuh baca buku. Nah, biar sejam, 2 jam ditungguin ya. Bawa bulik. Kami tuh melapak aja kadang berjualan buku. Kadang masih ada yang salah kaprah gitu. Dikira jualan buku. Oh, kira jualan buku. Ya, dikira jualan buku. Jadi kadang orang tuh males enggak gitu. Kalian tuh ada itu enggak sih banner yang maksudnya ini lagi ngelapak buku, silakan dibaca. Ada. Nah, itu makanya masyarakat kita ini kurang literasi gitu. Kenapa kalau apa-apa tuh ya dibaca dulu gitu kan? Ini jualan buku atau ngelapak kah atau apa gitu ya? Nah, oke, itu pesan untuk masyarakat Kabupaten Tapin untuk tetap mengembangkan budaya membacanya, dan silakan mampir ke lapak Liberta Tapin. Nah, jadi itu tadi sanak-sanak budaya. Hari ini kita sudah mendengarkan apa aja sih Liberta Tapin itu, kegiatannya apa aja, dan kilas baliknya gimana ya. Udah mendengarkan kita semua, dan semoga harapan-harapan dari teman-teman Liberta Tapin bisa terwujud nanti satu persatu, dan nanti juga ada yang nyumbangin pickup itu tolong dicatat ya, di garis bawahi, atau rak buku tadi ya Ijal ya. Nah, mungkin itu saja hari ini. Sekian dari saya Hana. Semoga nanti kita bisa mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Yuk kita slogan dulu nih. Ada slogannya Bilik Budaya itu Anggung Budaya, Anjung Banua. Udah pada hafal kan? Hafal. Masa ketua Bilik Budaya nggak hafal? Oke. Salam Bilik Budaya, Anggung Budaya, Anjung Banua. Dadah.